Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang website. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maki, NPM 212308081. Alamat Jalan Paharangan, Desa Hapurung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebelum kita mulai videonya, kita akan mengenal apa itu website. Website adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan internet, dan saat ini jumlahnya mencapai 1,9 miliar seluruh dunia. Bahkan jumlah tersebut akan terus bertambah, karena jenis website juga terus berkembang. Awalnya, tujuan penggunaan web adalah untuk pribadi saja, namun saat ini hampir semua perusahaan memilikinya. Sebut saja Facebook, Apple, BBC News, dan lainnya. Lalu bagaimana sejarah website bisa berkembang hingga saat ini? Di video kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian website, sejarah, hingga jenis-jenisnya. Yang pertama adalah pengertian website. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web atau WWW di internet. Alasan seorang mengunjungi website adalah untuk konten yang tersedia di website tersebut. Contoh website adalah google.com dan facebook.com. Adapun pengertian website menurut para ahli ada bermacam-macam. Yang pertama, menurut Gregius. Menurut Gregius, website merupakan kumpulan web yang saling terhubung dan seluruh dunia saling terkait. Web terdiri dari halaman dan kumpulan halaman yang disebut dengan homepage. Kedua, menurut Lukmanul Hakim. Menurut Lukmanul Hakim, website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dengan lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen dalam website disebut dengan web page, dan link dalam web dapat digunakan oleh pengguna untuk beralih dari satu halaman ke halaman atau hypertext lain, baik antara halaman yang disimpan di server yang sama maupun dalam server yang ada di seluruh dunia. Halaman atau page dapat diakses atau dibaca melalui browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Adi Switchell. Menurut Adi Switchell, web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website juga merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi, sehingga menarik untuk dikunjungi. Yang keempat, menurut Hidayat. Menurut Hidayat, website adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, animasi suara, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis dan dinamis, yang membentuk satu rangkaian yang terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan terkait. Yang kedua adalah sejarah website. Website atau World Wide Web atau disingkat dengan WWW ditemukan oleh Timothy Tim Berners-Lee pada tahun 1998. Timothy Tim Berners-Lee, yang juga dijuluki sebagai Bapak Internet Dunia, merupakan pria kelahiran 8 Juni 1995. Website yang terhubung dengan internet pertama kali muncul pada tahun 1991. Pada tanggal 30 April 1993, CERN, tempat di mana tim bekerja, mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis oleh publik. Materi yang ketiga adalah jenis-jenis website. Setelah memahami apa itu website, pengertian dan sejarah website, tentu Anda juga perlu mengetahui jenis-jenis website. Sebab terdapat berbagai jenis website di internet dan dapat dipecahkan ke dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan sifat, platform, dan fungsinya. Website berdasarkan sifat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada website statis. Secara sederhana, website statis dapat didefinisikan sebagai website yang kontennya konstan atau tidak berubah. Setiap laman dibuat dengan kode HTML dan menunjukkan informasi yang sama kepada setiap pengunjung.
Hanya webmaster atau developer yang bisa melakukan update pada konten website statis. Umumnya, website statis dibuat menggunakan HTML dan CSS. Anda juga bisa menggunakan generator website statis seperti Jekyll, Hexo, atau Hugo. Yang kedua, ada website dinamis. Sebaliknya, website dinamis adalah website yang kontennya selalu diupdate secara berkala. Kebanyakan website bersifat dinamis karena lebih mudah dikelola dibandingkan website statis. Website dinamis menampilkan konten dari database yang biasanya hanya bisa diakses oleh webmaster atau developer. Meskipun begitu, proses website development yang dinamis memungkinkan untuk memiliki beberapa user yang bisa melakukan update konten website tanpa mengganggu desain website. Jenis website berdasarkan platform. Jenis website berdasarkan platform terbagi menjadi 3. Yang pertama ada CMS. Metode pertama adalah cara yang paling populer, yang menggunakan Content Management System atau CMS. CMS adalah perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten digital. Anda bisa membuat website dengan cepat dan mudah menggunakan CMS. Beberapa CMS yang paling banyak digunakan adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Dari ketiga CMS tersebut, WordPress adalah yang paling mudah untuk dioperasikan. Yang kedua ada website builder. Jika Anda ingin membuat website yang lebih mudah lagi, Anda dapat menggunakan website builder. Website builder adalah platform yang membantu Anda untuk membuat website dengan cepat, tanpa perlu memahami coding atau kemampuan desain sama sekali. Kelebihan dari website builder adalah pengguna mendapatkan paket lengkap membuat website, dari hosting, domain, hingga pilihan template. Pengguna hanya perlu mengganti konten sesuai yang diinginkan dan bisa dibantu oleh support dari penyedia website builder. Yang ketiga, HTML dan CSS. Jenis website berdasarkan platform yang terakhir adalah website yang menggunakan HTML dan CSS. Masih ingat jenis website di awal? Betul, website statis. Biasanya, website statis dibuat menggunakan metode ini. Metode membuat website terakhir ini memerlukan pengetahuan tentang coding dan pemrograman menggunakan HTML dan CSS. Anda bisa menggunakan kode website menggunakan software seperti Notepad, Text Wrangler, atau Sublime Text. Jenis-jenis website berdasarkan fungsi. Jenis-jenis website berdasarkan fungsi terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, blog atau website pribadi. Sejak awal tahun 2000-an, blog adalah tren baru sebagai jurnal pribadi yang bisa dikelola dan diakses secara online. Jika Anda ingin menuliskan pengalaman pribadi, opini, atau kisah pembelajaran, Anda bisa mempublikasikannya melalui blog. Yang kedua ada e-commerce atau toko online. Website toko online atau e-commerce adalah jenis website selanjutnya. Meskipun Anda sudah berjualan di marketplace atau media sosial, Anda tetap memerlukan website. Sebagaimana Anda memiliki toko fisik dunia nyata, manfaat website juga bisa sebagai toko Anda di dunia maya. Yang ketiga, website perusahaan. Jika perusahaan Anda tidak melakukan transaksi secara online, Anda juga perlu memiliki website resmi perusahaan agar calon konsumen bisa menemukan informasi resmi tentang perusahaan Anda dari website resmi. Yang keempat, blog atau content marketing. Selain digunakan sebagai jurnal pribadi, blog juga bisa digunakan sebagai alat content marketing. Anda dapat mendatangkan traffic ke website toko online atau website perusahaan Anda melalui blog. Yang kelima, organisasi atau instansi pemerintah. Website juga dapat dimanfaatkan sebagai laman resmi organisasi. Hal ini agar masyarakat bisa mengakses informasi tentang kegiatan organisasi dengan mudah. Biasanya website organisasi menggunakan domain.
.org atau .or.id. Sedangkan website instansi pemerintah menggunakan domain .go.id.